Assalamualaikum semuanya. Ini ada tutorial ya untuk menghitung keuangan secara sederhana. Tapi nanti kita dari sini juga akan tahu artinya uang yang bisa kita pakai itu berapa gitu. Jadi yang pertama ini tentang pemasukan ya. Pemasukan itu artinya penjualan kita. Jadi uang yang masuk gitu. Jadi berapapun penjualan kita akan menjadi pemasukan kita gitu ya. Misalnya tanggal 1 Maret. Ini sih teman-teman bisa beli buku yang kayak gini, Kuartokas nih. Ini udah ada garisnya, atau bikin buku sendiri digarisin juga nggak masalah. Yang penting ada kolomnya ya. Kita mah bebas aja, yang penting dihitung. Misalnya tanggal 1 nih ada yang beli. Customernya namanya siapa, ini orderannya, ini bisa di tip X sih, cuman tadi sekalian aja nulis di sini. Nah ini customer sama orderannya, misalnya Nia, ordernya lip cream, nude, kemudian bedak, kemudian FW bulus. Nah jumlahnya misalnya 1, 2, total atau omset dari ini. Lip cream nude berarti kan 100.000, bedak 100.000, ini juga 100.000. Jadi total omset dari Nia itu 300.000 ya. Kalau mau dihitung totalnya di bawahnya boleh juga langsung nih 300.000, nanti di stabilo jadi ketahuan kan dari orang ini kita dapat uang berapa gitu. Kalau yang udah pakai invoice atau seli sih langsung aja dihitungnya gimana. Ini bagi yang belum punya invoice. Dan kalau mau bikin kayak gini, misalnya dia udah punya invoice juga boleh, karena kan di invoice itu kadang nggak ada modalnya, nggak ada ini cashnya atau apanya gitu. Jadi disesuaikan aja lah sama kebutuhan teman-teman ya. Kalau di invoice biasanya langsung total setelah diskon kan uang masuknya, kecuali udah diekspor ke Excel. Nah intinya sih nanti teman-teman tahu omsetnya berapa, modalnya berapa, cashnya berapa gitu, profitnya berapa. Berarti ini modalnya berapa? Misalnya ini untuk reseller ya. Reseller itu modalnya 80% kan belinya tuh loh, maksudnya uang modal dia beli. Nah berarti 300.000 kali 80%, dia belinya 240.000. Langsung aja begini, nggak usah satu-satu di sini kan kelamaan. Terus orang ini bayarnya berapa, si Nia ini harusnya bayarnya juga full ya, 240.000 gitu. Terus profit kotor. Nah profit kotornya kalau reseller berarti 20% kan, berarti ini Nia berarti bayarnya 300.000 karena dia customer kan. Nah terus ini 300.000, kemudian profitnya itu 20% dari ini profit kotor ini ya, berarti 60.000. Sebenarnya profit itu apa sih teman-teman? Gampangnya sih uang selisih pembayaran dari orang itu sama modal kita. Kita kan ini orangnya bayarnya 300.000, tapi kita modalnya 240.000. Jadi selisihnya ini ada 60.000 gitu loh. Ini loh keuntungan kita. Kalau mau beliin mainan anak, mau ngambil tuh dari sini. Yang 240 ini yang modal, ini adalah untuk RO lagi nanti gitu. Kalau misalnya kita nalangin ya, misalnya nih orang tetangga kita nalangin dulu nih. Kita beli ke leader 240, kita beli 240.000, itu uang kita. Misalnya dikasih suami dulu, ya ini harus dibalikin ke suami, kita ngambil yang 60, jangan ini diambil juga. Kalau misalnya kita pakainya sistem komisi langsung 60.000 ya lebih enak gitu. Misalnya reseller pesan ke leader harus transfer 240.000, customernya transfer ke kita 300 gitu kan, terus kita langsung potong 240.000-nya kasih ke leader, jadi kita ambil 60.000-nya. Ini profit kotor, jangan langsung dipakai saat itu,
nanti ada penjelasannya. Terus di sini bisa ditambah kolom keterangan, misalnya belum bayar atau gimana gitu. Terserah teman-teman nih keterangannya apa, atau orderannya masih di keep atau masih dikirim gitu. Jadi ini terserah teman-teman ya. Kemudian ini udah ya untuk modal cash, berarti udah tahu ya omset dari satu jualan ini tadi 300.000, terus modalnya kita 240, cashnya dia bayar 300, kemudian profitnya 60.000 gitu. Misalnya kita sebagai subagen ya, sama di sini tapi kasusnya subagen diskon 30%. Jadi ini nanti beda-beda tergantung teman-teman ini ya, sebagai apa gitu. Jadi ini aku sambung aja. Ini kalau reseller cukup kayak gini aja keuangannya. Reseller marketer kalau mau ngitung keuangan, kalau misal udah di Seli atau Shopee ya tinggal di print atau dirapikan. Yang penting kehitung tadi, omsetnya tahu, modalnya tahu, uang masuknya tahu, profit kotornya tahu gitu. Kita baru sampai profit kotor. Kemudian kalau dia statusnya subagen, misalnya sama ya kayak yang atas ya, Nia lip cream nude bedak FB bulus 112 sama nih 100.000. Omsetnya berapa sih subagen ini? Sama 300.000 ya kan, tapi modalnya berapa? Modal jualan dia beda kan, dia kan modalnya itu 70%, berarti dia beli ke seller karena dia diskonnya 30%, modalnya kan 70%, berarti 7 kali 300.000 kan, berarti modalnya dia 210.000. Nah kebetulan ini dia ke customer, uang masuknya 300.000, berarti profitnya berapa? Selisih ini sama ini, dia profitnya 90.000. Profitnya dia itu tergantung jualan kemana kan. Kalau ke sini berarti profitnya itu 30% karena langsung dijual ke customer. Nah ini kasus pertama. Terus lagi misalnya nih 2, dia jualan lagi sama Nani, anggaplah ya, ini resellernya sama nih ya, biar teman-teman paham. Jadi aku kasih contohnya sama, bedak FW bulus 112 100.000. Nah ini reseller potong 20% ya, ini 300.000. Nah modalnya sama ya 210.000, tapi cash uang masuknya beda karena dia reseller, dipotong 20% kan. Berarti dari 300.000 si reseller ini cuma bayar 240.000. nih cashnya beda. Kalau jual ke customer dia 300.000 full ya, kalau jual ke reseller dia penerimaannya 240.000, berarti profitnya dia berapa? Sisanya kan 10% kan, karena dia dipotong 20%. Aslinya kalau full kan tadi dia 30% ya, kalau jual ke customer subagen diskonnya itu jadi profit dia, karena udah dipotong ke customer jadi 10% dari 300.000 berapa? 30.000. Atau selisih ini uang masuk sama modalnya sama, hasilnya juga 30.000 gitu. Jadi ini tergantung kita sebagai apa. Paling nggak teman-teman tahu ini dulu, nanti kalau udah tahu ini insya Allah udah enak ke depannya gitu. Nah terus pengeluaran, kita bikin lagi nih beda ya. Pengeluaran Maret 2020 misalnya tanggal 1 beli lakban gitu, misalnya 5.000. Kemudian beli solatif lakban sama aja ya, plastik
terus beli bubble, ini masuknya biaya operasional. Misalnya plastiknya 10.000, bubblenya misalnya semeter 5.000 gitu. Jadi ini pengeluaran teman-teman. Terus misalnya lagi nih teman-teman nih, pas ada orderan ini kan Nia belinya banyak nih, aku kasih pouch 1 gitu. Nah itu nanti masuknya ke sini aja biar gampang. Jadi misalnya ngasih pouch ke Nia gitu kan, misalnya 10.000. Nah berarti ini 30.000 ya. Terus misalnya tadi itu Nia ya, dikasih pouch. Terus misalnya ada orderan lagi gitu, misalnya ini tuh Nia nih tetangga gitu kan, tetangga dia jadi nggak pakai ongkir, udah aku kasih pouch dia nggak pakai ongkir. Aku waktu itu orderin ke misalnya ke Mbak Umi, bayar ongkir ke sini 10.000 pakai JNT, berarti ongkir Nia, ini pengeluaran kita. Pokoknya ini pengeluaran yang dia enggak ditanggung sama pembeli gitu, yang free dari kita atau yang tambahan-tambahan gitulah. Atau misalnya kita nyetok nih subagen ini nih, misalnya subagen ini dia nyetok gitu, pas RO stok aku bayar ongkir, misalnya yang subagen ya ongkir RO gitu, misalnya 50.000. Nah ini tulis aja sebagai pengeluaran. Berarti ini berapa? 10, 20, 30, 40, 90.000. Ini pengeluaran kita misalnya dalam seminggu atau sebulan. Nah nanti ditambahin aja pokoknya pengeluaran yang kita keluarkan. Misalnya beli pulsa, tulis aja di sini pulsa internet misalnya 50.000, tulis aja nih misalnya tanggal 2. Berarti ini biaya operasional juga nih, jadi 140.000 gitu. Jadi teman-teman hitung pemasukannya semuanya dan pengeluarannya ya. Nah di sini sekarang misalnya ini nih total profitnya ini kan nanti ketahuan nih, misalnya ini kan tanggal 1 aja, misalnya teman-teman udah sebulan, nanti kan tinggal ditambahin nih omsetnya berapa, profitnya berapa, cashnya uangnya berapa gitu kan. Jadi nanti ketahuan nih yang modal ini, kalau teman-teman itu udah RO gitu kan, modal ini jangan dipakai, uang modal nih jangan dipakai, ini adalah untuk RO lagi gitu. Uang modal itu untuk RO lagi. Terus kalau cash ini di sini di uang cash ini ada modal dan profit. Jadi ini kan 240 nih, modalnya 210 buat RO lagi, 30-nya ini profit kotor boleh kita pakai gitu. Tapi nanti ada pembagiannya. Misalnya ini profitnya gitu ya, udah dihitung, misalnya profit sebulan nih sampai akhir total gitu, misalnya transaksinya udah banyak ya, profitnya adalah 1.500.000 misalnya profit ya. Jadi terus kita sama ini profitnya nih, ini tadi kepake buat ini 140.000, misalnya ada pengeluaran lagi bulan itu 300.000, entah bayar ongkir macam-macam ya, ini misalnya total per bulan, berarti itu profit. Yang ini tadi namanya apa? Profit kotor. Nah sekarang kita hitung profit bersihnya nih. Profit bersih berarti dari profit kotor dikurangi pengeluaran. Inilah aslinya yang boleh kita pakai ya. Profit kotornya tadi 1.500.000. Nih pengeluarannya entah bayar apa aja gitu ya, misalnya ngeprint atau apa gitu. Itu ada 300.000. Berarti profit kita bulan itu misalnya 1.200.000. Udah, itulah profit bersih, udah dikurangi biaya ini pengeluaran ini namanya apa teman-teman? Ini namanya biaya operasional. Nah gitu ya. Nah terus yang pembagian tadi yang aku bilang,
Jadi ketika kita dapat profit, ini profit ya, pembagian profit kotor tadi, bukan omset. Sekali lagi ini pembagian profit kotor. 10% sedekah. Pokoknya pertama tuh bayar yang ke Allah dulu, istilahnya sedekah dulu. 10% pribadi, 20% operasional. Ini apa ya, range atau batas, jadi nggak harus wajib kayak gini. 60% pengembangan itu apa, bisa untuk stok, bisa untuk kelas online gitu ya, misalnya stok, kelas, buku, alat, beli HP dan semacamnya gitu. Itu dari 60%, walaupun HP-nya HP kita, tapi itu kan untuk pengembangan bisnis, jadi masuknya dari 60% ini. Tadi profit kotornya 1.500.000 ya, yang tadi 1.500.000. Yang ini nih, yang dari perhitungan ini. Nah, 1.500.000 ini udah dihitung sebulan ya, transaksinya dihitung terus setiap hari. Sedekahnya berarti kita keluarin nih 150.000. Kalau misalnya nggak tiap hari, maksudnya nggak tiap bulan, misalnya tiap hari aku udah sedekah ini, ya udah paling nggak seginilah gitu. Terus pribadinya kita bisa ambil nih 150.000. Operasionalnya 20%, 300.000. Alhamdulillah pas hitungannya nih. Tadi operasionalnya 300.000. Kalau kurang gimana Mbak? Ya nggak apa-apa, kan maksimalnya 20. Kalau lebih berarti harus ada yang ditekan gitu. Jadi ini ditulis dulu pengeluaran, nanti dievaluasinya akhir bulannya tuh segini. Makanya itu dari awal harus dipisah uangnya, biar kita 10%-nya ini nanti ambilnya di akhir gitu. Ini bisa per minggu, bisa per bulan ya. Kalau per bulan kelamaan uangnya di situ kita pengen ambil kan kelamaan. Kalau sebulan ya udah per minggu. Per hari juga boleh, asal mau ngitung kayak gini per hari ya. Terus 60% pengembangan, berarti dia 6 kali 15. Berarti 900.000 nih, banyak loh. Nah, ini nanti buat nyetok atau buat ikut kelas. Kasihlah 10% itu untuk investasi leher ke atas nih. Kalau kelas atau buku nih 10% lah minimal per bulan. Jadi ikut kelas tuh kadang 99.000. Itu untuk pengembangan ilmu kita, karena jualan tanpa ilmu itu sama aja bohong ya. Nanti kita nggak tahu arah yang benar. Beli buku, alat misalnya mau HP baru nanti ambillah dari sini gitu. Dan sekali lagi ini profit bukan omset ya, jadi ini dari profit ya, jadi kayak gini ya. Terus misalnya ada yang mau upgrade, reseller kan mau upgrade ya, misalnya reseller omset kan ada ya rule-nya ya, 4 juta selama 3 bulan, nanti dia bisa subagen dengan RO 1 juta. 1 jutanya dari mana gitu kan, kadang aku reseller, aku udah omset 4 juta sebulan, tapi RO-nya itu harus 1 juta, nanti dari mana, kan biasanya bebas belanjanya. Ya dari pengembangan ini loh. Misalnya kita taruhlah reseller itu 20% ya profitnya. Kecuali dia udah punya marketer ya. Dan dikurangi biaya operasional dan lainnya, anggaplah dia omsetnya berarti 4 juta, profitnya kalau 20% berarti 800.000 ya. Mungkin kalau ini nggak ada biaya ongkir dan semacamnya, kadang kan suka ada ongkirnya ya kalau ke rumah, mungkin ini sekitar 15% lah ya profit bersihnya ya. Aku ambil bersih. Kalau ini sih tadi kan dari yang kotor, profit kotornya anggaplah sisanya 15% karena kepotong ongkir, kepotong segala macam. Jadi intinya dia punya profit 15%, sisanya uangnya yang free cash itu. Jadi ini tadi loh teman-teman, profit bersih atau free cash tuh ini nih, 1.200.000 udah dikurangi operasional, kalau bisa udah dikurangi sedekah juga, udah dikurangi pengembangan. Ini profit bersih yang bisa kita pakai tuh segini. Tapi kalau mau di free cashin lagi ya berarti yang ini, yang pribadi ini yang 150.000.
pengembangan ini tergantung teman-teman sih. Jadi free cash itu ya tergantung masing-masing, dia merasa uangnya free-nya di mana. Kalau aku merasa free-nya ya ketika itu udah benar-benar kita pegang, udah dikeluarin buat yang sedekahnya, terus gaji pribadi juga. Jadi kalau aku pakainya udah ada gaji pribadinya gitu. Jadi free-nya itu yang bisa diotak-atik untuk macam-macam. Pengembangannya udah, dan pengembangan ini akan menurun sih lama-lama ketika omset teman-teman naik ya. Kalau nyetoknya 60% terus, lama-lama akan banyak banget gitu. Jadi ini bisa dikurangi. Terus nanti bisa mulai ikut kelas mungkin yang harganya ratusan ribu atau jutaan, buat nginep di hotel segala macam. Itu kalau aku dari uang 60% pengembangan ini. Jadi itu benar-benar dari uang bisnis yang kalau kita mau ambil semua ini jumlahnya paling banyak ya, apalagi kalau misalnya omsetnya udah ratusan juta gitu. Tapi ya balik lagi, kita mau berkembang apa enggak, dan berkembang itu banyak gitu loh. Nah, terus balik lagi ke yang reseller tadi, misalnya dia yang bisa dipakai nih free cash-nya ya, udah punya free cash karena dia kan operasionalnya udah dipakai sedekah gitu. Intinya dia ada 15% profit yang udah bersih gitu. Dia berarti kan 600.000. Ini kan bulan 1 pas dia 4 juta. Makanya 4 juta ini jangan sekedar RO-an ke leader dan masih nyisa stok banyak, tapi paling enggak RO-an ke leader lebih dari ini, dan 4 juta ini adalah penjualan asli kita gitu loh. Jadi ini kan kita bisa dapat 600.000. Ini udah profit bersihnya ya tadi. Terus misalnya 600.000 ini kita ini profit kotor, maaf. Ini profit kotor, tapi karena tadi dia udah punya marketer, mungkin ya reseller udah punya marketer kan, ada yang dia jual ke customernya 20% full, ada yang dia cuma dapat 5%, jadi aku rata-rata segini. Nah, 60% pengembangan nih, 60%-nya itu dari 600.000. Berarti dia 360 kan, ini 360 juga, dia udah punya uang 1.80.000 pas buat RO. Ini tuh rumus ini udah dibuat, rule ini udah dibuat sebagaimana sehingga kita tuh akan bisa kok kalau mengalokasikan 60% dari profit kotor untuk pengembangan. Jadi mau RO 1 juta, pas udah bulan keempat nggak perlu pusing cari uangnya, dari 60% profit kita selama ini gitu kan. Jadi beres. Begitupun yang subagen mau ke agen, dari RO 1 juta ke RO 2 juta, berarti kan dia nambah profitnya. Jadi nanti tinggal disisihkan aja dari profitnya itu 60%, jangan dipakai nyetok dulu, tapi dipakai untuk alokasi RO pas naik agen gitu. Kemudian kartu stok, ini udah rada rame ya. Ini misalnya kita punya kartu stok nih, ada dikasih tanggal ya, masuk keluar sisa gitu. Misalnya produknya lip cream, nih nomor 1 nude. Misalnya hari ini kita RO 10, keluarnya berapa? Kita cek aja dari sini. Ini yang manual banget ya. Oh, hari ini lip cream nude nih keluar 1. Oh, misalnya ada yang beli 1, 2, oh keluar 3 gitu. Keluar 3, sisanya 7. Begitu seterusnya. Jadi nanti teman-teman paham. Kalau enggak, ini dipotong aja nih, tahu enggak yang kayak buku arisan tuh. Ini kan dipotong, ditempelin di pinggir sini, nanti bisa dilipat gini loh. Jadi ini per tanggal nih, hari ini masuk keluar segini, hari ini keluarnya berapa, masuk berapa, di sini tanggal, terus ada kolom masuk keluar sisa, tanggal masuk keluar sisa gitu. Nanti di akhir bulan dikasih totalnya nih, misalnya sisa 7 kali 700 kali 100. Oh, berarti lip cream aku punya uang di lip cream 700.000. Tapi ini harga katalog kan. Jadi kalau dari uang kita, misalnya kita ngambilnya tadi reseller, subagen anggaplah ya, ngambilnya itu 70%, berarti di sini uang kita
ada 490.000. Modal kita tuh misalnya profitku tuh 1 juta nih, tadi profitku 1.200.000, tapi kok nggak ada uangnya, sisa 200.000. Oh ternyata punya stok lip cream ini 7, jadi 700.000, berarti 700.000 harga katalog. Tapi ya kalau kita beli ini berapa, subagen udah diskon 30%, 490. Oh berarti uangmu ada di sini 490.000. Oh nanti ada lagi di mana gitu. Jadi kita tahu nih arah uang kita kemana. Dan ini harus dipisahin. Kalau udah dicampur sama uang pribadi ya aku nggak tahu ya, itu ditanggung, resikonya ditanggung masing-masing ya. Udah, selamat praktek. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.